Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika, Dr. Trisna Mukti, Master of Science, dan Ibu Holifatul Novitaningsih, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa pendidikan khusus 2024 yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil analisis data kami yang berjudul Hubungan kualitas tidur dengan produktivitas belajar serta perbedaan kualitas tidur berdasarkan jarak tempuh ke kampus, mahasiswa pendidikan khusus 2024. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Sila Widi Pangisti, Nabila Puspitasari, Zahra Cahya Alika, Dwi Autvika, dan Zahrani Dwi Kamila. Uji parametris atau Pearson Correlation. Rumusan masalah. Penelitian ini dirangkum dalam 5 poin utama rumusan masalah yang harus dijawab. Kelima poin ini akan menjadi fokus utama analisis statistik kita. Poin 1. Hubungan signifikan. Pertama, kita akan mencari tahu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur yang diukur dengan data rasio dengan produktivitas belajar mahasiswa pendidikan khusus. Ini adalah hipotesis utama. Poin 2 dan 3. Arah dan kekuatan hubungan. Setelah mengetahui signifikasinya, kita perlu mendalami hubungan tersebut. Poin kedua adalah menganalisis arah hubungan apakah ia positif atau negatif. Poin ketiga akan mengukur kekuatan hubungan antara kualitas tidur dan produktivitas belajar. Poin 2 dan 3 menunjukkan kedalaman analisis statistik seperti koefisien korelasi. Poin 4. Profil kualitas tidur. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan profil kualitas tidur mahasiswa pendidikan khusus secara rinci, berdasarkan beberapa variabel yang spesifik, durasi, latensi, atau waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, frekuensi terbangun, dan tingkat kelelahan. Ini adalah analisis deskriptif penting sebelum masuk ke korelasi. Poin 5. Tingkat produktivitas belajar. Terakhir, kita akan mendeskripsikan tingkat produktivitas belajar mahasiswa pendidikan khusus. Pengukuran ini didasarkan pada indikator-indikator empiris seperti intensitas jam belajar, jumlah tugas yang diselesaikan, dan efektivitas waktu belajar mereka. Poin ini mendefinisikan variabel produktivitas belajar secara operasional. Kelima rumusan masalah ini akan dijawab menggunakan metodologi statistika yang tepat, yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Tujuan penelitian. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan penelitian ini secara spesifik. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama, yaitu: pertama, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan produktivitas belajar pada mahasiswa pendidikan khusus. Kedua, untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Ketiga, untuk mengukur dan menentukan seberapa kuat hubungan yang terjalin antara kualitas tidur dengan produktivitas belajar mahasiswa pendidikan khusus. Keempat, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambar deskriptif produktivitas belajar mahasiswa pendidikan khusus, khususnya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dan yang kelima, untuk menyajikan gambar deskriptif produktivitas belajar mahasiswa pendidikan khusus berdasarkan unit rasio yang telah ditentukan. Kelima poin inilah yang menjadi fokus utama dan target yang harus dicapai dalam penelitian ini. Hasil dari analisis ini akan menjawab seluruh rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Petunjuk pengisian rasio. Pada bagian ini, instrumen yang digunakan memakai skala rasio. Jadi, peserta diminta mengisi titik-titik dengan angka yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya seperti 7,5 jam, 30 menit, atau 4 kali. Jawaban yang diberikan harus berdasarkan pengalaman nyata dalam periode waktu yang ditanyakan. Instrumen ini tidak memiliki jawaban benar atau salah, jadi cukup isi sesuai kebiasaan dan pengalaman pribadi masing-masing. Selanjutnya, ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur. Ada 5 pertanyaan. Pertama, berapa rata-rata jam tidur Anda setiap malam?
Kedua, berapa menit rata-rata waktu yang Anda butuhkan untuk tertidur setelah berbaring? Ketiga, dalam seminggu terakhir, berapa kali Anda terbangun di malam hari? Keempat, berapa jam tidur efektif Anda setiap malam? Perhitungannya, total tidur dikurang jam waktu terbangun. Dan kelima, berapa menit Anda merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari? Semua jawaban diisi dengan angka sesuai kondisi yang sebenarnya. Lalu, instrumen berikutnya digunakan untuk mengukur produktivitas belajar. Ada 5 poin yang ditanyakan. Pertama, berapa jam rata-rata Anda belajar setiap hari? Kedua, berapa jumlah tugas yang diselesaikan dalam 1 minggu terakhir? Ketiga, berapa lama rata-rata waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas? Keempat, berapa jumlah pertemuan kuliah yang Anda hadiri minggu ini? Dan yang kelima, berapa jam waktu belajar efektif Anda yang benar-benar fokus dalam sehari? Semua jawaban juga diisi dengan angka yang menggambarkan kondisi aktual. Tes korelasi Pearson adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara dua variabel berdata interval atau rasio. Uji ini mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X mengukur tentang kualitas tidur menggunakan skala rasio, sedangkan variabel Y mengukur tentang produktivitas belajar menggunakan skala Likert dijumlahkan sehingga menjadi interval. Hasil pengujian Pearson menghasilkan nilai R, yaitu koefisien korelasi dengan tentang -1 sampai +1. R plus 1 artinya hubungan sangat kuat dan positif. R minus 1 artinya hubungan sangat kuat dan negatif. R0 artinya tidak ada hubungan. Makna positif, semakin banyak kualitas tidur, semakin tinggi produktivitas belajar. Makna negatif, semakin banyak tidur, produktivitas semakin menurun. Uji Pearson biasanya digunakan ketika peneliti ingin mengetahui derajat hubungan antara dua variabel berkelanjutan dan data memenuhi asumsi parametrik. Syarat uji Pearson correlation. Yang pertama, skala data harus interval atau rasio. A. Data yang dipakai harus berupa angka yang berurutan dan jaraknya jelas, misalnya jam tidur, berat badan, nilai tes. B. Skala Likert dapat dianalisis dengan persen jika dijumlahkan dengan skor total sehingga menjadi data interval. Yang kedua, hubungan harus bersifat linear. A. Hubungan antara variabel X dan Y harus membentuk pola garis lurus atau linear. B. Cara mengeceknya bisa dengan scatter plot. Kalau titik-titiknya cenderung membentuk garis lurus, berarti hubungan linearnya terpenuhi. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal. A. Kedua variabel X dan Y harus memiliki pola sebaran data yang normal atau mendekati normal. Nah, data normalitas bisa dicek menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. 4. Tidak ada outlier ekstrim. Data tidak boleh punya nilai yang terlalu jauh dibandingkan data lainnya. Outlier ekstrim bisa membuat hasil korelasi jadi salah atau tidak akurat. Yang kelima, homogenitas varian. Sebaiknya varian sebaran data kedua variabel tidak berbeda jauh. Kalau variannya mirip, hasil korelasi Pearson akan lebih stabil. Contohnya, skor produktivitas belajar itu menggunakan skala Likert. Yang selanjutnya bisa dijumlahkan menjadi interval dan baru boleh memakai persen. Selanjutnya ada rumus Pearson correlation, yaitu R sama dengan N sigma XY minus dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y dibagi akar pangkat N sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X kuadrat.
dalam kurung N sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat. Dengan keterangan R sama dengan nilai koefisien korelasi persen, N jumlah sampel, X skor variabel pertama, Y skor variabel kedua, sigma XY adalah jumlah hasil perkalian antara X dan Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat X, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat Y. Kita masuk ke rumusan pertama, yaitu ada variabel X, berapa rata-rata jam tidur Anda setiap malam dalam satu minggu, variabel Y, berapa jumlah tugas kuliah yang diselesaikan Anda dalam satu minggu terakhir. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara rata-rata jam tidur setiap malam dalam satu minggu dengan jumlah tugas kuliah yang diselesaikan dalam satu minggu? Rumusan hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara rata-rata jam tidur dalam satu minggu dengan jumlah tugas kuliah yang diselesaikan dalam satu minggu terakhir. HA, ada hubungan antara rata-rata jam tidur dalam satu minggu dengan jumlah tugas kuliah yang diselesaikan dalam satu minggu terakhir. Di sini ada data mentah yang telah dikumpulkan dari 20 responden, yaitu responden pertama, X-nya ada 5, Y-nya ada 4, X kuadratnya ada 25, Y kuadratnya ada 16, XY-nya ada 20. Responden 2, X-nya ada 5, Y-nya ada 3, X kuadratnya ada 25, Y kuadrat ada 9, XY-nya ada 15. Dan ini berlanjut sampai responden 20 dan menghasilkan sigma X 128, sigma Y 110, sigma X kuadrat 866, Y kuadrat sigmanya 754, sigma XY adalah 696. Relation yaitu R sama dengan N sigma XY minus dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y dibagi akar pangkat dalam kurung N sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung N XY kuadrat minus dalam kurung XY tutup kurung kuadrat tutup kurung. Nah, di sini langsung aja kita masukin angka-angka tadi ke rumusnya, yaitu 20 karena N-nya ada 20 sampel, terus dikali sigma XY adalah 696 dikurang sigma X 128, sigma Y 110 dibagi akar pangkat N-nya 20, sigma X kuadrat adalah 866 dikurang sigma X 128 pangkat 2. Lalu N-nya 20, sigma Y kuadrat 784 dikurang sigma Y 110 pangkat 2. Terus R 13.920 di mana dihasilkan dari 20 kali 696 dikurang kita kalikan juga 128 kali 110 yang menghasilkan 14.080 dibagi akar pangkat. Di sini kita kalikan 20 kali 866 yaitu 17.320 dikurang 128 pangkat 2 adalah 16.384. Lalu kita kalikan lagi 20 kali 754 yaitu 15.080 dikurang 110 pangkat 2 yaitu 12.100. R sama dengan, di sini kita kurangkan 13.920 dikurang 14.080 yaitu minus 160 dibagi akar pangkat. Di sini kita kurangin 17.320 dikurang 16.384 yaitu 936. Kita kurangin lagi 15.080 dikurang 12.100 yaitu 2.980. R sama dengan 160 dibagi akar pangkat. Di sini kita kalikan 936 dikali 2.980 yaitu 2.989.280. Nah, di sini R sama dengan 160 dibagi kita akar pangkatin 2.789.280. Akar pangkatnya itu 1670,113 di mana R
sama dengan minus 160 dibagi 1670,113 adalah minus 0,95801. Nah, di sini kita menentukan R tabel, yaitu derajat kebebasan atau DF sama dengan N minus 2, yaitu 20 kurang 2 sama 18, dan tingkat signifikansinya atau alfanya adalah 0,05. Nah, berdasarkan tabel distribusi T dengan derajat kebebasan 18 dan alfa 0,05, maka didapat R tabel sama dengan 2101. Maka HO ditolak jika T hitung lebih dari T tabel, HO diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Nah, di sini R hitungnya adalah minus 0,95801 dan R tabelnya adalah 2101. Maka R hitung lebih kecil daripada R tabel. Karena itu, maka HO diterima. Dari hasil langkah penyelesaian tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara rata-rata jam tidur dalam 1 minggu dengan jumlah tugas kuliah yang diselesaikan dalam 1 minggu. Lalu, karena R hitung itu minus, sama dengan tidak ada kecenderungan. Atau, semakin sering tidur dalam 1 minggu, semakin sedikit jumlah tugas kuliah yang diselesaikan dalam 1 minggu. Selanjutnya kita beralih ke rumusan 2, yang dimana variabel X adalah berapa menit Anda merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari, variabel Y, berapa lama rata-rata waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas, dan untuk rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas siang hari dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Dan untuk rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan tidak ada hubungan antara merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari dengan waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. H0 adalah rho sama dengan 0. Sedangkan untuk HA sama dengan ada hubungan antara merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari dengan waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. HA atau hipotesis alternatif adalah rho tidak sama dengan 0. Selanjutnya, di sini kita memiliki data mentah yang dimana total responden ada 20, dan di sini ada tabel X, tabel Y, tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Tabel X ini yang seperti dijelaskan sebelumnya, menunjukkan berapa menit yang Anda merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas siang hari, dan tabel Y itu adalah berapa lama rata-rata waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Nah, di sini responden 1 untuk tabel X itu ada 30, responden 2-nya 40, responden 3-nya 15, dan begitu juga seterusnya. Y juga sama, responden 1 ada 90, responden 2 ada 90, responden 3 ada 30, dan begitu juga seterusnya. Dan untuk X kuadrat, ini adalah hasil pangkat 2 dari 30, 30 kali 30, 90. Terus untuk responden 2-nya ada 40. Nah, itu 40 kali 40, 1600. Nah, begitu juga dengan terusnya sampai ke bawah. Dan Y kuadrat itu juga sama mekanismenya. Data yang ada di tabel Y itu dikuadratkan jadi 90 kali 90 sama dengan 8100, 30 kali 30 sama dengan 900, dan begitu juga seterusnya. Sedangkan untuk XY itu adalah data dari tabel X dikali tabel Y. Misalnya di responden 1 ada 30, responden 1 di Y ada 90. Nah, itu dikali 30 kali 90 hasilnya 2700, dan begitu juga sampai seterusnya ke bawah. Nah, sekarang dihasilkan untuk tabel X itu ada sigma 518, dan untuk tabel Y itu ada sigma 1770, dan untuk di X kuadrat ada sigma 16.180, dan di Y kuadrat sigmanya adalah 191.700, dan untuk sigma XY itu sigmanya 48.090. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke langkah penyelesaiannya, yang dimana rumus korelasi persen ini adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, seluruhnya dibagi dengan akar kuadrat dari, dalam kurung siku, N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X
dalam kurung kuadrat dikalikan dengan dalam kurung siku N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Nah, nilai-nilai yang ada di data mentah itu dimasukkan ke dalam rumus, yang dimana jadinya R sama dengan 20 dikali 48.090 dikurangi 518 dikali 1770 dibagi akar kuadrat dari dalam kurung siku 20 dikali 16.180 dikurangi 518 kuadrat dikali dalam kurung siku 20 dikali 191.700 dikurangi 1.770 kuadrat. Dari hasil perhitungannya, untuk bagian pembilang 916.800 dikurang 916.860. Hasilnya itu min 60. Dan selanjutnya untuk bagian penyebut, untuk komponen X 323.600 dikurangi 668.324. Hasilnya 55.276. Untuk komponen Y 3.834.000 dikurang 3.132.900. Hasilnya adalah 701.100. Nah, untuk perkalian dalam akarnya itu hasil dari komponen X sama hasil dari komponennya itu dikali, jadi 55.276 dikali 701.100 dan dihasilkan 38.754.000 Nah, dari perkalian dalam akar itu kita akar kuadratin 38.754.000 dan hasilnya adalah 196.860,365. Nah, R hitungnya jadinya min 60 dibagi 196.860,365 dan hasilnya adalah negatif 0,0000304. Untuk uji signifikansinya, derajat kebebasan atau DF dihitung dengan rumus DF sama dengan N kurang 2, yakni sama dengan 20, karena 20 ini data keseluruhan kita, dikurang 2, sehingga hasilnya 18. Untuk tingkat signifikansinya, yang digunakan adalah alfa 0,05, yang berarti toleransi kesalahannya adalah 5%, dengan DF sama dengan 18 dan alfa sama dengan 0,05. Nilai T-table yang didapat dari tabel distribusi test student adalah 2101. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya, kita menolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-table, tapi kita terima H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T-table. Nah, karena di sini R hitung kita ini lebih kecil dari sama dengan R-table, maka kita H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan jika diuji secara statistika antara merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Akan tetapi, karena T hitung sama dengan tidak ada kecenderungan, atau bisa dibilang semakin sering merasakan kantuk atau kelelahan saat beraktivitas di siang hari, maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas.